Saya akan menguraikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan lahir dan batin. Sistem pengajarannya pun haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Bahan-bahan pengajaran pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pendidikan tidak boleh dimaknai dengan satu paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib, damai, tata tentram, dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan terhadap tanah air menjadi satu prioritas, karena ketepatan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan agar pendidikan dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan yang memajukan selaras dengan perkembangan dunia tanpa meninggalkan jiwa kebangsaan. Manusia itu memiliki jiwa, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang, karena pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya tentulah akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang tentunya berpusat kepada siswa, memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban, dan kesopanan atau etika dan moralnya, ilmu estetika, dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun suatu karakter. Seseorang pendidik yang baik, kata Ki Hajar Dewantara, seharusnya tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan satu pengajaran, agar dapat terwujud hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta semangat membangun bangsa. Yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud yaitu yang pertama adalah menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang, mengembangkan karakter dan budi pekerti yang baik, mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, kemudian mengenalkan dan mewujudkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan yaitu yang pertama, membuat satu kesepakatan bersama, memberikan kebebasan bereksplorasi, menciptakan pembelajaran berdasarkan minat di area-area pembelajaran. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berpusat kepada siswa. Kemudian saya mengembangkan semua aspek perkembangan anak dari nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni secara seimbang dan secara holistik. Kemudian menerapkan karakter dan budi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam satu pembiasaan sehingga akan menjadi satu karakter baik yang dapat menginternalisasi pada diri seseorang. Contohnya, ketika datang ke lembaga, anak-anak akan memberi salam, kemudian dia akan bersalaman dan mencium tangan guru, kemudian meletakkan sepatu dengan cara yang rapi, kemudian sebelum melepas sepatu harus duduk, kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian berdoa sebelum makan dan minum, sebelum kegiatan, kemudian minum sambil duduk dan lain-lain. Kemudian hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mentaati peraturan, saling bekerja sama, saling menghormati antar teman. Seperti itu. Itu adalah hal-hal kecil yang dapat membuat anak secara terbiasa melakukan satu pekerjaan, satu karakter budi pekerti yang akan selalu dilaksanakan dan tentunya sebagai harapan akan menginternalisasi pada diri anak nantinya sampai dewasa, sampai tua dan sampai tidak ada nantinya.